Halo semua, ketemu lagi hari ini adalah hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini. Dan kita mulai dengan kartu Rumi karena ini adalah hari Minggu. Setelah diacak dan Blessing of Al-Hakim. Dari kartunya yang warnanya cerah meriah ini menunjukkan bahwa ini adalah kartu yang positif dan menggambarkan kebahagiaan. Blessing of Al-Hakim, sell your cleverness and buy bewilderness. Cleverness is opinion, bewilderness is a vision. Bewilderness ini sebenarnya adalah somehow sedikit banyak kekacauan atau sesuatu yang tidak ada polanya. Beda sekali dengan cleverness. Cleverness, logika, semua ada polanya. Kalau nggak mengikuti pola logika tersebut, jelas salah. Nah, masalahnya adalah yang benar sekarang yang tidak mengikuti logika tersebut, tapi itu justru mendapatkan blessings atau anugerah atau berkah. Itu adalah the gift of wisdom. The blessing of Al-Hakim gurgles up from your heart. Jadi ini memang datangnya bukan dari logika, ini datangnya dari hati. Kita melakukan tindakan yang di luar logika, tapi somehow ini adalah blessings. Her blessing is evoked by life, like the laughter of a babe. Joyful responding to the playful tickle of mother's hand. Wisdom can make divine sense of anything, especially of what where logic is blinded. How I revere the blessing of Al-Hakim of wisdom, for she is precious and welcome to me now and always, the dear friend who brings me such peace. Ya, jadi kembali lagi ini adalah tentang kebahagiaan yang kita tidak bisa ukur pakai logika. Barangkali ini salah satunya kalau saya langsung dari membaca itu yang terpikir di saya adalah ketika kita bersama teman kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ngomongin sesuatu yang mungkin sebenarnya juga bukan kerjaan, bukan apa, tapi just make us so happy. Ada koneksi yang untuk apa gitu, nggak tahu, untuk keuangan nggak jelas, untuk emosi juga barangkali ini juga bukan teman yang sahabat yang dia terus-terusan, tapi somehow ini memberi kita kebahagiaan pada hari ini, dan itu adalah anugerah terbesar kita hari ini. Ya. Ada perubahan yang besar, jadi artinya memang tidak biasa, tapi dia seperti sudah menjadi bagian dari diri kita, entah di waktu yang berbeda atau setelah kita mengalami satu kejadian bersama, di mana kita sebenarnya adalah dalam posisi sama-sama menghadapi musuh yang sama. Jadi barangkali kita ketemu dengan teman, ketemu dengan aliansi kita karena kita menghadapi masalah yang sama, dan entah kenapa pertemuan ini membuat kita merasa lebih kuat, merasa lebih happy. Barangkali kita seperti dapat teman untuk menghadapi masalah yang tadinya kita merasa sendiri. Dan di sini yang keluar jumping ini adalah the divine masculine. Anyway, besok itu adalah bulan baru di Aries, which is penting karena dia itu energi awal. Pukul 9 sekian pagi waktu Indonesia bagian barat. Ini kan energinya api ya, Aries itu zodiak api, dan ini juga maskulin. Ini biasanya Aries itu biasanya digambarkan dengan maskulin, bukan berarti ini buat laki-laki saja tapi energinya. Dan apa sih divine masculine ini, dan apa yang membuat divine masculine ini menjadi penting? Karena dia, the masculine energy is characterized by protecting what is truly valuable, being attentive, ya, perhatian. Jadi kalau nggak perhatian itu bukan maskulin namanya. Helpful and able to make decision. Jadi sudah membantu, perhatian, memproteksi, itu energi maskulin, high vibration tentunya. Ya, jadi kalau maskulin itu adalah keras, agresif, itu bukan agresif ke dalam tetapi keluar, ya, melindungi yang paling lembut di dalam. Sebenarnya itu yang paling utama gunanya dari energi maskulin. It displays leadership qualities, a sense of accomplishment, and sets
goals, building and creating for the good of all rather than individual gain while facing and overcoming challenges in more linear direct approach getting things done. Jadi energi feminin, jadi di sini juga di paragraf pertama sebenarnya mengatakan bahwa dia perlu energi feminin supaya bisa berjalan dengan maksimal. Jadi setiap kita bicara tentang divine masculine selalu dia ada padanannya divine feminin. Tetapi pada saat ini berarti energi yang dibutuhkan adalah membuat keputusan, leadership, tapi untuk melindungi bagian yang terlemah dari yang perlu kita lindungi tersebut. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, besok adalah bulan baru di Aries, dan ini adalah waktunya kita untuk spread our wings. Jadi kita mau terbang, kita mau meluaskan situasi, tetapi walaupun kita punya kesempatan untuk memperluas daerah putaran kita, tetapi sepertinya kita masih ragu atau kita belum berani melangkah keluar dari comfort zone kita. Anyway, suka atau tidak, yang namanya new vitality dibawa oleh energi bulan baru di Mars di Aries itu tetap akan berpengaruh pada kita dan mendorong kita untuk melakukan hal yang baru. Jadi ini hal yang baru itu kan ditunjukkan dengan ini ya, gambar peti ini. Tapi walaupun dia baru, rasanya kayak sudah kenal lama, karena kita menghadapi masalah bersama, and somehow ini membuat kita merasa happy. Dari tarotnya 4 kartu. Iya, jadi kayak nemu teman baru tapi teman lama juga gitu. Jadi ada nilai baru tetapi ada nostalgianya. Six of Cups itu kan seperti itu. Wheel of Fortune sebagai tantangan. Tadinya mungkin kita tidak melihat ini sebagai satu keberuntungan. Karena apa? Karena memang kita harus bekerja keras di sini. Artinya pertemuan ini adalah pertemuan untuk kerja keras bersama. Kita happy karena kita kerjanya nggak sendirian lagi. Bahwa beban itu bisa dibagi 2. Dan ini adalah saatnya kita mulai pembicaraan baru, ya, mulai saling mengerti lagi bahwa semuanya sudah berubah, sudah berbeda, tetapi kita ingin saling mengenali kembali dan menarik garis batas supaya ke depannya kita tetap bisa saling membantu, saling memberi, tetapi tidak harus secara emosi kita terikat penuh. Jadi kalau saya melihat ini lebih energi pertemanan atau energi kerjasama dalam kreativitas. Today, tell yourself, I love my life. Jadi ini kayak tiba-tiba kayak ada angin baru, yang tadinya sukar, memang sukar karena kita juga ketemu dia, happy karena kita mau menghadapi masalah, tapi setidaknya saya sekarang udah tidak sendiri lagi. How I love my life, karena somehow di setiap kesukaran itu selalu ada yang membantu saya gitu. Entah bagaimana caranya, dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri, dan barangkali bahkan dari file-file lama kita bisa diaktifkan kembali, masuk ke kita dan membantu kita. Entah sampai kapan, it doesn't matter, karena yang penting adalah here and now. Apa yang kita pikir kita harus hadapi sendiri, jungkir balik sendiri, ternyata kita nggak harus sendiri. Isn't that nice? How I love my life. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.